Pemirsa, sosok perempuan dalam Islam memiliki peran penting dalam membangun karakter sebuah keluarga. Islam memuliakan kedudukan kaum perempuan dengan penuh penghormatan. Lalu bagaimana peran perempuan di era milenial sekarang ini, terutama pada saat pandemi COVID-19? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Zanuba Arifah Capso atau lebih dikenal dengan Yeni Wahid. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yeni, Ramadan tahun ini harus kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19. Namun bagi Anda sendiri, bagaimana menjalani Ramadan kali ini yang berbeda dari biasanya? Ya, memang suasananya suasana yang prihatin pada saat ini. Kita biasa melakukan ibadah Ramadan dengan banyak melakukan silaturahmi, pengajian di masjid, salat taraweh, dan lain sebagainya tidak bisa kita lakukan. Semua harus dilakukan di rumah. Namun, saya berharap bahwa ada hikmah besar yang bisa kita dapatkan dari suasana prihatin ini, yaitu kita lebih dekat lagi kepada Allah. Dan kita menyadari kefanaan kita ini sebagai manusia. Kita manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah sekali. Begitu berhadapan dengan virus yang tidak terlihat oleh mata saja, kita langsung, kehidupan kita sudah sangat berubah. Artinya menurut Anda makna Ramadan kali ini yang paling penting untuk Mbak Yeni sendiri kembali di tengah situasi sulit pandemi COVID-19 seperti ini bagaimana? Makna Ramadan kali ini adalah justru berbuat kebaikan dengan cara tidak melakukan kegiatan yang bisa membahayakan orang lain. Itu yang paling utama. Yang kedua, kembali berkumpul bersama keluarga. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap berdiam di rumah, lebih banyak melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan pahala, ya, walaupun harus dilakukan di rumah saja. Ya, di tengah situasi seperti ini bagi kaum perempuan sendiri, bagaimana kita bisa ikut mengoptimalkan ataupun berkontribusi besar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Kaum perempuan itu punya peran besar. Dalam Islam, ya, kaum perempuan itu perannya luar biasa sekali. Orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi mendapatkan pesan kenabian dari Allah, maka itu adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ya, istri Nabi Muhammad SAW. Jadi perannya luar biasa sekali. Nah, dalam masyarakat modern saat ini pun peran perempuan juga perlu terus dikedepankan untuk terutama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi sesama, mengedukasi keluarga agar tidak perlu keluar rumah dahulu, agar menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, memastikan anak-anaknya cuci tangan, memastikan ketika ada anggota keluarga yang keluar rumah, ketika kembali dia langsung membersihkan diri, dia langsung mensterilkan dirinya lagi, memastikan bahwa semua hidangan dimasak dengan standar kesehatan yang baik. Itu contoh dari lingkungan keluarga sendiri. Tetapi kita melihat sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang justru aktif di luar rumah membantu masyarakat lainnya. Belum lagi para petugas medis perempuan banyak sekali yang justru harus berjibaku mengorbankan dirinya, ya, bahkan jiwa dan raganya untuk membantu orang lainnya. Nah, petugas kepolisian dari TNI semua sama melakukan itu. Para guru baik laki-laki maupun perempuan juga terus mendidik putra-putri kita di rumah masing-masing, ya. Para pegawai negeri memastikan bahwa semua layanan masyarakat tetap terjadi. Anggota pemerintahan juga sama. Jadi kita semua harus bekerja sama, baik laki-laki dan perempuan, semua harus melaksanakan tugasnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke. Semua pihak kemudian harus bisa berperan secara optimal, termasuk kemudian juga kaum perempuan. Tapi berbicara mengenai edukasi dan juga kaum perempuan ini kan memiliki peran yang sangat sentral membangun karakter keluarga, apalagi di tengah imbauan pemerintah untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Bagaimana Mbak Yeni melihatnya? Ibu itu adalah tiang rumah tangga. Dalam artian ketika kalau ibu sampai
panik, maka keluarganya pun bisa panik. Ya. Nah, salah satu hal yang kerap kita sepelekan ketika kita berhadapan dengan suasana krisis macam ini adalah bagaimana kita mampu mengelola rasa stres kita, mengelola kepanikan kita. Dengan adanya sosial media saat ini, begitu ada pandemi, yang terjadi adalah kepanikan massal. Perlu ada sosok-sosok yang menenangkan di rumah. Baik ayah maupun ibu, dua-duanya bisa menjadi panutan dalam keluarga agar bisa menenangkan anak-anaknya. Nah, ayah dan ibu juga punya tugas untuk mengelola rasa stresnya, kepanikannya, supaya tidak membahayakan diri dan keluarganya dalam jangka panjang. Karena begitu kita stres, maka yang akan diproduksi adalah hormon kortisol. Nah, ini berbahaya bagi kesehatan kita dalam jangka panjang. Ini contohnya. Lalu kemudian kita membentuk karakter anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya kepedulian terhadap sesama. Yang mau berbagi untuk sesama dalam suasana yang penuh keprihatinan pada saat ini. Yang mau juga mengedukasi sesama untuk saling mengingatkan. Yang mau memberikan tenaganya, volunteer misalnya untuk menjaga orang-orang yang saat ini sedang yang OPD dan lain sebagainya. Atau orang-orang yang memang sedang melakukan karantina yang difasilitasi oleh negara. Jadi yang kita harus lakukan adalah mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang altruistik atau yang mengedepankan maslahah bersama, kepentingan bersama daripada cuma kepentingan pribadi-pribadinya saja. Oke, baik Mbak, ini berkaitan kembali di tengah situasi pandemi COVID-19 dan umat muslim sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita ketahui ada kesalehan individu dan juga kesalehan sosial. Bagaimana situasi seperti ini bisa kemudian kita tingkatkan baik kesalehan individu maupun kesalehan sosial itu sendiri menurut Mbak Yeni? Kesalahan individu tentunya ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah madhoh yang selama ini telah kita laksanakan, tentu ditambah amalan-amalan yang khusus dilakukan bulan Ramadan bisa kita lakukan ya. Nah, tapi kesalahan sosial adalah dalam bentuk kita melakukan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, sedekah kita tingkatkan lagi, lalu untuk misalnya mereka-mereka yang berusaha tidak usah memikirkan untung dulu, yang paling penting kita bertahan hidup semuanya. Kita bisa melewati krisis pada saat ini ya bersama-sama. Alhamdulillah pada saat ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah bahwa kita masih diberikan nikmat keselamatan, nikmat kehidupan. Mari kita jaga ini. Cara menjaganya adalah dengan cara menjaga diri sendiri dan orang lain. Dengan cara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat orang bisa tertular atau bisa kita rentan membawa berbagai macam virus ke orang lain. Nah, mungkin kesalehan sosial yang bisa kita lakukan, yang mungkin agak berat kita lakukan karena bertentangan dengan kultur kita, tapi kalau kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa, itu adalah memutus silaturahmi secara fisik. Ya, pada saat ini. Memutus silaturahmi, lakukan saja secara online. Lakukan saja dengan melalui menggunakan gadget, menggunakan sosial media, tidak apa-apa. Tapi secara fisik jangan lakukan dulu. Bahkan terhadap orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang kita rindukan, orang-orang yang saat ini mungkin yang biasanya selalu kita sapa. Orang tua kita pun cara kita mengekspresikannya adalah dengan membatasi kunjungan kepada mereka sambil memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Baik, Mbak Yeni Wahid, terima kasih telah meluangkan waktunya berbincang bersama kami di Metro hari ini.